Aku itu waktu dioperasi, waktu pengen masuk itu tegangnya udah bener-bener nyari mama, mana. Waktu masuk, oh ada mama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Dias. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Seperti yang kalian baca di judul dan juga yang kalian lihat di thumbnail. Jadi video kali ini gua mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, pertanyaan-pertanyaan netizen yang ada di Instagramnya Faisal maupun yang DM sampai nge-DM ke Instagramnya gue sendiri gitu. Kan banyak banget tuh pertanyaan kemarin tentang Faisal, masalah Faisal sakit apa, terus kenapa harus dioperasi. Nah jadi hari ini gue mau menjelaskan semua kronologinya gitu. Dan kenapa baru bisa sekarang gue ngupload videonya juga karena ya kemarin itu momennya itu juga bertepatan gue lagi nggak di sini, nggak di Bekasi ya, nggak di rumah gitu. Jadi gini, kemarin itu pas lagi sekitar minggu kemarin, hari Minggu, Faisal kan harusnya itu jadwalnya dia ikut lomba berenang ke Bandung untuk Olimpiade lomba berenang yang sempat kalian lihat juga tuh di video kita latihan berenang untuk lomba. Nah itu kan sebelum dia sakit. Nah ternyata pas di hari H-nya dia mulai demam. Dia tuh mulai demam, terus akhirnya dia nggak jadi ke Bandung, nggak jadi ikut seleksi, dan kita memutuskan untuk oh ya udah mungkin bisa tahun depan ikutannya gitu. Mungkin tahun ini nggak bisa dulu karena kita juga memikirkan kesehatannya. Dan untung kita juga maksudnya ya nggak jadi berangkat. Kalau kita maksain mungkin ya bisa malah lebih repot lagi, kita mungkin Faisal bisa sakit di kota orang istilahnya gitu kan. Nah dan pas hari Minggu itu Faisal sakit, dan itu kan hari Minggu ya, dibawalah ke dokter, tapi ke dokternya itu ternyata bukan dokter yang biasanya kita ke dokter gitu loh, bukan biasa yang Faisal berobat. Faisal kan juga terkadang sering sakit, kayak entah itu demam, entah itu sakit alergi segala macam. Nah biasanya ke dokter yang ada di dekat rumah, tapi karena itu hari Minggu dokternya kan tutup libur, akhirnya kita bawa ke dokter yang lain. Nah setelah kita bawa ke dokter yang lain, diberi obat, terus ternyata setelah dia minum obat justru malah lebih parah karena dia bengkak, terus habis itu pada merah-merah badannya semua gitu kan. Dan kita berpikirnya oh mungkin dia alergi terhadap obatnya karena obatnya beda gitu kan. Dan kata dokternya juga ya ini cuma masuk angin doang awalnya gitu. Terus akhirnya ya udahlah kita stop minum obat yang dari dokter yang pertama ini. Kemudian kita pas di hari Seninnya barulah dibawa ke dokter yang biasa kita berobat di rumah sini, deket rumah lah, ada dokter yang deket rumah. Dibawa ke sana. Setelah dibawa ke dokter yang biasa kita berobat, kata dokternya mungkin kalau misalnya Faisal 3 hari demamnya nggak turun, nanti dia kemungkinan itu DBD gitu, jadi harus dirawat. Nah kayaknya katanya sih gitu, makanya akhirnya nunggulah sampai kebesokannya tuh kan hari Senin ya. Terus ternyata pas di hari Selasanya Faisal juga itu setelah minum obat dari dokter langganan kita lah istilahnya, dia udah mendingan, udah turun ya, udah turun tuh panasnya. Nah gue berpikir oh Faisal itu mungkin dia udah agak mendingan gitu, udah agak sehat, jadi bisa gue tinggal gitu kan, biar di sini pun sama mama gitu nggak kenapa-napa. Dan gue izin untuk pulang ke kampung untuk ziarah ke makam neneknya kita, nenek gue sama Faisal, atau
mamahnya dari mamah kita gitu di Sukabumi. Karena kan gue ngeliat juga kondisinya Faisal itu dia udah mendingan, udah aman nih buat ditinggal gitu. Jadi mungkin buat kalian yang sempet kemarin ngelihat entah itu status, entah itu story gue lagi nggak di rumah sementara Faisal itu lagi di rumah sakit, karena gue posisinya itu lagi ada di kampung, lagi ada di Sukabumi, dan itu susah sinyal. Dan kenapa juga akhirnya gue bisa buat video ini sekarang dan juga baru bisa upload karena ini baru pulang juga ke rumah, baru sampai ke rumah, baru bisa buat video dan bisa upload, bisa menjawab pertanyaan kalian semua di sini gitu. Nah, dan ternyata pas lagi gue pulang sampai ke Sukabumi, kan kampung gue sama Faisal ini kan di Sukabumi ya, kampung dari mama gitu. Pas kita buat sampai ke sana kan gue udah nggak ada sinyal dong, namanya juga di kampung, jadi memang itu pedesaan ya, lumayan ke dalam lah gitu kan, pedesaan, jadi susah sinyal. Dan mama pun itu udah sempat beberapa kali menghubungi gua tapi nggak bisa karena gua nggak ada sinyal gitu kan, pas lagi gua ziarah ke makam gitu. Pas akhirnya pulang dari makam tuh malam kan ke rumah kita yang di Sukabumi, sampai ke sana sampainya malam, terus mama ngabarin Faisal harus dirawat, harus masuk ke rumah sakit segera gitu kan. Dan gue pun di situ baru tahu gitu pak, kan di situ juga gue maksudnya penyesalan juga ada yang maksudnya karena dipikir-pikir kenapa nggak Faisal masuk rumah sakitnya itu pas sebelum gue ke apa pulang kampung gitu kan, karena kan gue berpikirnya dia juga udah agak sehat, demamnya itu udah turun gitu, jadi bisa gue tinggal gitu kan. Tapi ternyata malah justru hari itu Faisal ngeluh sakit perut, katanya sakit perut dan sakit kepala yang udah dia tuh nggak kuat gitu. Karena biasanya juga Faisal itu kadang apa-apa kan nggak dirasa ya, jadi kayak misalnya sakit kepala sakit apa, kalau udah sakit banget dia baru ngomong, tapi kalau cuma tibang-tibang dia tuh kadang cuma nggak ngomong gitu kan, anaknya tuh kadang suka kayak gitu. Nah itu tuh hari itu mungkin Selasa sore, ternyata bukan malamnya ya, sore gitu. Dari mulai agak sorean itu dia udah ngeluh sakit, akhirnya dibawalah ke dokter yang biasa langganan kita, dibawa ke sana. Terus akhirnya kata dokternya ternyata Faisal setelah dicek bukan DBD tetapi usus buntu gitu. Jadi buat kalian yang nanya Faisal sakit apa, kenapa harus dioperasi, nah Faisal itu operasinya dioperasi usus buntu. Dan kenapa juga maksudnya tuh kita agak kepikiran, agak kayak riweh segala macem, karena kata dokternya itu tuh udah hitungannya udah agak telat. Karena kalau kita pikir-pikir setelah kita ingat-ingat, ternyata Faisal ngeluh sakit perut itu dari udah berminggu-minggu sebelumnya. Maksudnya sering di sekolah juga sering ngeluh, bilang dia sakit perut. Terus juga kalau misalnya dia kalau buang air di kamar mandi lama gitu kan, kita mikirnya kayak oh kenapa dia lama gitu, paling ya biasa-biasa aja. Terus kalau habis makan itu biasanya langsung muntah, kita mikirnya oh mungkin masuk angin, paling gitu aja. Ternyata ya itu gejalanya udah lama gitu. Makanya pas dibawa ke rumah sakit itu udah sedikit agak parah lah gitu kata dokternya. Dan akhirnya memutuskan untuk dioperasi dan dirawat sekitar berapa hari, Rabu Kamis Jumat ya. Iya, Rabu Kamis Jumat dirawatnya, jadi sekitar 3 hari pokoknya. Karena setelah dia sampai ke rumah sakit, kebesokan paginya itu langsung ditindak operasi, karena kata dokternya juga harus buru-buru, karena dokternya pun khawatir itu udah pecah di dalam. Tapi ternyata alhamdulillahnya itu belum pecah, tapi udah nempel, kayak semacam udah nempel gitu. Makanya dia kesakitan. Kalau misalnya sampai pecah itu justru bakal lebih repot lagi. Tapi mungkin masih ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitulah ya. Jadi ternyata belum pecah dan bisa 1 kali operasi aja gitu. Dan alhamdulillah operasinya juga lancar. Faisal sekarang udah pulang ke rumah. Terus juga nanti
dia kontrol lagi sekitar mungkin tanggal 1-an Faisal bakal kontrol buat buka perbannya gitu. Dan sekarang Faisalnya ada di mana? Faisalnya ada di sini di ruang tengah. Nanti bakal aku tunjukin Faisal lagi tiduran ya. Paling ya video ini sih itu aja, menjawab rasa penasaran teman-teman semua yang udah nge-DM, yang udah komen gitu, Faisal operasi apa, sakit apa gitu. Karena kemarin pun ketika gua post ya, gua ngepost buru-buru pertama, terus kedua juga sinyal di sana tuh susah banget gitu kan. Jadi ya masih untung kekirim aja, masih untung. Jadi buat yang kalian kayak pada komen-komen nggak kebales segala macem, boro-boro buat merhatiin komen gitu, kadang buka IG aja nggak bisa ke refresh gitu kan, makanya kenapa nggak bisa terbalas gitu. Tapi mungkin hari ini bisa gue balas satu-satu, mungkin yang DM pun insya Allah kalau misalnya sempet gue juga bakal balas gitu kan. Tapi sekarang ya pertanyaan kalian sudah aku jawab semua di sini. Paling segitu aja sih video kali ini. Nah sekarang paling aku mau tunjukin Faisal ya, mau ngeliat Faisal kan. Sekarang Faisal udah pulang ke rumah. Nah halo guys, nah ini Faisalnya tuh. Faisalnya sekarang udah ada di rumah. Udah, masih sakit nggak? Masih perutnya sedikit. Bekas operasinya paling ya. Iya. Karena bekas masih sakit karena bekas operasinya, jadi di sebelah sini ya soalnya masih diperban, jadi perbannya itu belum dibuka, nanti pas lagi kontrol kemungkinan baru dibuka gitu. Tapi udah nggak sesakit kemarin? Enggak, kemarin aku nggak bisa gerak, sekarang bisa sedikit. Bisa. Terus pas lagi kamu pertama dibawa ke rumah sakit, sakitnya apa yang kamu rasain? Sakit perut, perutnya perih, Terus panas, sama kayak badannya semuanya panas. Habis itu sakit pokoknya semua. sakit kepala juga? Iya, kepalanya juga pusing. Jadi kalau misalnya perutnya sakit pasti kepala pusing. Oh, jadi kalau misalnya perutnya sakit, kepala juga pusing karena kamu juga mungkin ya nahan sakit gitu kan, jadi Iya. bisa sakit ke kepala. Waktu habis dioperasi juga pasti habis makan langsung sakit perutnya, walaupun Langsung muntah ya? muntah sih enggak, cuma kayak kan sebelum makan enggak sakit, waktu makan habis makan langsung sakit perut. Langsung sakit ya. Mungkin itu juga kali kamu kenapa sering ke kamar mandi mulu, terus ke kamar mandi lama ya kan. Kemarin tuh Faisal tuh kan sering kan bolak-balik ke kamar mandi terus gitu kan, sampai gua omelin gitu kan kenapa Faisal ke toilet mulu. Terus kalau ke toilet itu kadang lama gitu kan, orang mau masuk ke toilet gitu kan, nungguin dia gitu, dianya lama banget di toilet. Mungkin karena itu juga sebenarnya, bukan sakit perut, bukan karena buang air, mungkin karena ya sakit ususnya itu dia. Tapi sekarang alhamdulillah udah diangkat, yang penting ya udah sehat lagi ya Sal ya. Iya. Untung kemarin kamu nggak ikut ke sana. Coba kalau ikut di sana mau dibawa kemana kamu? Sakit kan. Kemarin dia tuh pengen ikut ke Sukabumi, cuma ya karena dia kan masih sakit gitu kan. Untung juga ya nggak ikut karena bakal lebih repot lagi di sana, mungkin penanganannya kayak mungkin beda gitu kan sama yang di sini. Tapi alhamdulillah lah. Itulah itu makanya itu apa namanya Sal? Jangan makan mie. Oh jangan makan mie. Enggak, ada hikmahnya kamu nggak jadi ikut sama AA ke kampung, karena kamu ternyata sakit. Coba kalau misalnya kamu jadi ikut malah lebih repot di sana. Ya aku kan sakit tahu, disuntik berapa kali. diimpus. Iya, tapi Disuntik disuntik juga. dulu berapa kali gitu nyari. Pas di operasinya kerasa nggak? Aku itu waktu dioperasi, waktu kan masuk itu tegangnya udah bener-bener nyari mama mana. Waktu masuk, oh ada mama. Nunggu berapa menit dulu, baru berapa 1 jam kayaknya. Iya. Di situ masuk ke ruang operasi. Waktu di ruang operasi, aku disuntik punggungnya, kesetrum badan aku. Habis itu tiba-tiba setengah badan Nggak kerasa dari apa-apa? perut nggak kerasa apa-apa. Pengen aku gerakin banget, kaki aku udah gini. Iya, tapi itu kan susah. lagi dioperasi. Aku bangun. Kalau kerasa nanti sakit lah kamu. Gimana perutnya di gitu-gitu, kamu emang gak kesakitan? Nafas aku susah tahu habis itu. Kan Iyalah. dari dada sampai itu. Habis itu
kelihatan aku masih bangun kayak gini nih kayak biasa. Mm-mm. Kerasa sedikit doang gitu, kayak dibuka sedikit doang gitu, rasanya enggak. Iya. Itu Tapi nggak sakit kan? enggak, aku ngelihat dari kaca pantulan Nah, apa namanya, lampu. kayak lampu gitu, Iya. aku ngelihat kayak dibolongin gitu, Ya iya, dibuka perut ditarik kamu gitu. terusnya. Itu. Makanya jangan makan mie, jangan makan sembarangan, karena aku sering bilangin jangan apa aja dimakan. Kamu makan kayak gitu. Nggak dengar tengah waro lah mencet mah. Makanya kalau dibilangin orang gede itu dengar, walaupun diomel-omelin kan buat kamu juga gitu. Paling kamu kan jalannya tuh loncat-loncatan kayak gitu kan, habis makan langsung lari ke bawah kayak gitu, jadinya nggak bisa balik lagi. Kenapa disebut usus buntu? Karena kalau udah lewat situ dia nggak bisa balik lagi kayak gitu, disebutnya usus buntu kayak gitu ya. Penting sekarang sehat lagi aja. Terima kasih semua yang udah ngasih dukungan buat Faisal ya Sal ya. Banyak tuh Iya. yang di Instagram, kamu mungkin belum lihat ya, di Instagram yang udah komen doain Faisal, yang udah mendukung Faisal secara moral maupun materi, dan pokoknya terima kasih banyak. Doain aja Faisal Iya. semoga lekas pulih sampai bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya. Paling ya segitu aja sih mungkin, karena kemarin banyak yang tanya asalkan ngepost kamu lagi mau operasi gitu, terus mereka banyak yang tanya Faisal mau operasi apa, cuma kan susah sinyal, jadi Iya. baru bisa jawab sekarang juga gitu. Pasti usus buntu. Iya, operasi usus buntu gitu. Kemarin juga pas adik kabarin Faisal mau operasi ya juga kaget, karena kan kemarin kamu katanya udah mendingan kan. Iya. Makanya tinggal gitu kan. Tuh nggak bisa tidur di sana tuh sampai jam berapa ya? Jam 2 malam baru bisa tidur di sana kan. Maksudnya tuh kepikiran juga, bingung juga gitu kan. Mau langsung pulang juga nggak bisa gitu kan. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan baik-baik aja sampai bisa pulang. Dan ya kalau misalnya mau main ke rumah yang mau jenguk Faisal juga boleh, bisa langsung DM ke Instagramnya Faisal buat tanya alamat segala macamnya ya. Iya. Faisal ya. Faisal mau bilang apa ke orang-orang yang udah doain Faisal? Terima kasih semua. Terima kasih, doain Faisal pulih lagi ya. Ya. Ya oke, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.